Sebagai institusi kepabeanan terbesar di wilayah timur Indonesia, pastinya Bea Cukai Makassar telah melakukan banyak kegiatan sepanjang tahun 2020. Inilah rangkaian kegiatan yang terangkum dalam Kaleidoskop Bea Cukai Makassar tahun 2020. Membuka tahun 2020, Bea Cukai Makassar melaksanakan kegiatan sertijab dan pisah sambut kepala kantor baru sekaligus menyampaikan target penerimaan untuk tahun 2020 sebesar Rp181.581.368.000 yang kemudian direalisasikan di akhir tahun 2020 sebesar 117,13% dari target penerimaan. Pada bulan Februari, Bea Cukai Makassar melaksanakan Customs Goes to School di SMA Negeri 1 Maros dan Customs Visit Customer pada PT Huadi Nikel Alloy sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan tugas dan fungsi Bea Cukai. Bulan Maret diawali dengan kegiatan rapat antisipasi virus COVID-19, penyemprotan kantor dengan desinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor. Salah satu tindakan nyata dalam penanganan COVID-19, pada awal April Bea Cukai Makassar ikut berperan serta dalam kegiatan Kemenku Peduli Tenaga Medis dan turut memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak ekonominya dengan menggelar aksi sosial. Akhir bulan April, Bea Cukai Makassar terus bersinergi dengan Badan Karantina Pertanian dalam kegiatan ekspor produk pertanian serentak di 9 pelabuhan di Indonesia. Mengawali bulan Mei yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Bea Cukai Makassar mengadakan kegiatan berbagi berkah Ramadan kepada kaum duafa dan tenaga medis pada beberapa rumah sakit di Kota Makassar. Tak henti-hentinya menggalakkan semangat ekspor walaupun di tengah pandemi, di bulan Juni Bea Cukai Makassar melalui program Export Assistance hadir menyapa calon penggiat ekspor di Sulawesi Selatan melalui media Zoom. Pertengahan bulan Juni, Bea Cukai Makassar melakukan aksi kemanusiaan terhadap musibah yang melanda Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto dengan penyaluran bantuan yang merupakan hasil dari pengumpulan dana sumbangan para pegawai. Di akhir bulan Juni, Bea Cukai Makassar mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui berbagai kebijakan yang terkait kepabeanan dan cukai seperti pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI untuk importasi alat perlindungan COVID-19. Pada bulan Juli, Bea Cukai Makassar melaksanakan Customs Goes to Campus Webinar Edition yang merupakan rangkaian program Export Assistance dan melakukan pemusnahan BMN berupa 2 juta batang rokok, 23.000 gram tembakau iris, 1 set panah ikan, dan 726 paket kiriman pos. Kegiatan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi Bea Cukai sebagai Community Protector. Masih dalam suasana Idul Adha pada bulan Agustus, Bea Cukai Makassar mengadakan pemotongan dan penyaluran hewan kurban yang berlokasi di tempat penyembelihan Human Initiative. Kegiatan ini merupakan perwujudan rasa syukur dan meningkatkan semangat dalam berbagi. Pada bulan September mengawal penerimaan cukai, Bea Cukai Makassar bersinergi bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan sosialisasi di Kabupaten Selayar dan melaksanakan gempur rokok ilegal di beberapa kota dan kabupaten di wilayah pengawasan Bea Cukai Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran BKC ilegal. Pada bulan Oktober menyambut Hari Bea Cukai ke-74, Bea Cukai Makassar kembali menyapa masyarakat dengan melaksanakan talk show bersama Fajar TV yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tusi Bea Cukai kepada masyarakat. Pada bulan November sesuai tusi Bea Cukai sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, Bea Cukai Makassar langsung mengawal pelepasan ekspor perdana cabai kering sebanyak 11,5 ton ke Pakistan bersama Menteri Pertanian. Pada bulan Desember, Bea Cukai Makassar gencar menyebarluaskan informasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan pengendalian IMEI, dengan salah satunya melalui kegiatan media briefing dan penyiaran informasi melalui radio.
Dan di akhir Desember, Bea Cukai Makassar berhasil meraih indeks kepuasan 4,62 dari skala 5 dengan kategori sangat puas dalam survei kepuasan pengguna jasa tahun 2020.